Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. 2,000 years later. Salam Rahayu semua. Oke. Sebelumnya coba anak-anak ibu berdiri dulu. Kita periksa kerapiannya semuanya. Oke, mari kita lihat. Nanda tuh bajunya kok sebelah di luar ya? Dimasukin dong. Oke. Udah rapi ya, oke silakan duduk semuanya. Untuk sekarang ibu presensi terlebih dahulu ya. Rini Purwaka Putri, Faradila, Sigit. Siapa yang nggak hadir ya? Kenapa 6 lagi? Sakit. Anju kenapa? Izinnya kenapa? Kok nggak izin sama ibu ya? Berikut ibunya dulu keluar kota. Waduh. Oke, untuk sekarang kita mau materi bab ke-9 ya. Setelah kemarin kita ada yang masih ingat nggak untuk pembelajaran kita yang minggu kemarin? Lupa Bu. Masa lupa? Baru seminggu loh. Minggu kemarin kan kita baru belajar terkait semua yang hidup adalah kuasa dari Yang Kuasa Yang Maha Esa ya teman-teman, anak-anak semuanya. Jadi untuk kelanjutan materi kita yaitu di bab 9. Mungkin anak-anak semuanya bisa membuka bukunya di bab 9. Kita mulai dengan minggu ini di materinya aja dulu. Oke, adat, budaya, dan bahasa adalah identitasku. Untuk elemennya ada martabat spiritual. Untuk tujuan pembelajarannya itu peserta didik mengenal beragam adat, budaya, dan bahasa yang ada di Indonesia. Sebelumnya di kelas ini dari berbagai budaya kan ya? Apa di sini ada yang pernah mengikuti adat atau upacara-upacara yang lain di daerahnya? Pernah ya. Untuk bahasa, apakah kalian menggunakan bahasa daerah masing-masing? Menggunakan ya. Tapi untuk di kelas ini pasti menggunakan bahasa daerah apa bahasa nasional? Kok campur? Apa? Kak Mama. Nah, coba dilihat gambar ini. Di gambar ini, yang gambar pertama ini merupakan apa? Adat, budaya, atau bahasa? Gambar yang pertama, gambar yang sebelah sini ya, maaf ya, ini yang nggak bisa dihidupin. Yang ini budaya, adat, atau bahasa? Budaya ya. Budaya. Kalau yang ini yang nari? Budaya. Kalau yang paling pojok sana, coba dilihat, itu merupakan adat atau budaya? Budaya. Ya, kita dari teman-teman ingat ya, anak-anak semua ingat ya, apa yang kalian jawab di sini. Karena di pengertiannya coba diapain lagi, nanti kita buka slide yang tadi, coba ditafsir lagi itu adat atau budaya. Yuk, ini adat. Adat adalah dapat diartikan juga sebagai gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan, kelembagaan dan hukum adat yang biasa dilakukan oleh kelompok atau suku bangsa tertentu. Diingat nih arti adatnya. Nanti kita balik ke foto yang tadi.
Untuk budaya, budaya adalah sebagai pikiran akal budi atau adat istiadat. Budaya merupakan salah satu cara hidup yang terus berkembang dan dimiliki bersama oleh suatu kelompok atau bangsa dan diwariskan dari generasi ke generasi. Apakah adat dan budaya itu sama? Ada yang bisa menjawab? Dari pengertian yang tadi Ibu tampilkan itu, ada nggak menurut kalian itu sama atau berbeda? Oh nggak iso. Udah Om. Ayo dijawab dong. Kok sepi kelasnya? Budaya sama adat sama atau berbeda? Beda. Bedanya kenapa, Nayuda? Ayo. Beda kenapa? Ayo dibantu. Yang lainnya kok diam? Baru pagi, masih pagi loh. Baru pelajaran pertama masa ya udah senyap? Apakah adat dan budaya itu sama? Bingung. Coba kita kembali lagi kepada pengertian adat. Dicoba dipahami. Adat dapat diartikan juga sebagai gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat. Sudah? Kita ke budaya. Budaya adalah sebagai pikiran akal budi atau adat istiadat. Budaya merupakan salah satu cara hidup yang terus berkembang dan dimiliki bersama oleh suatu kelompok atau bangsa dan diwariskan dari generasi ke generasi. Ayo. Kalau tidak bisa menjawab, Ibu bantu deh. Apakah adat dan budaya itu sama? Adat dan budaya itu berbeda. Sesuai jawaban Nayuda tadi. Tapi alasannya apa? Ada yang tahu alasannya kenapa adat dan budaya itu berbeda? Tulisannya berbeda. Ya, tulisannya memang berbeda Nak Sigit. Nah, Ibu bantu jawab aja ya, biar kita langsung next ke materi berikutnya. Adat dan budaya itu berbeda. Kenapa? Adat itu yang turun-menurun dari leluhur yang dulu. Jadi itu tidak akan dapat berubah. Itu akan selalu dilakukan seperti pakemnya. Tapi kalau budaya itu bagian memang dari adat. Tetapi budaya itu bisa berubah menurut perkembangan zaman dan norma-norma yang berlaku ataupun akulturasi yang ada. Gitu. Jadi kan adat dan budaya itu berbeda. Jadi kita kembali ke foto yang tadi. Bisa dilihat yang mana yang budaya, yang mana yang adat. Ayo, yang mana yang budaya, yang mana yang adat? Budaya yang menari. Adat yang membuat Yang pertama adat. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang keempat itu adalah merupakan adat. Itu gambar apa? Itu kamu tahu, kita jalan ke Sumatera dulu ya. Itu adalah salah satu adat istiadat di Provinsi Riau, namanya Pacu Jalur. Itu dilakukan setiap menjelang bulan Ramadan. Itu pasti dilakukan. Tuh. Ya, dan budaya sesuai ini yang nari tadi. Ini budaya. Ini kan bisa kreativitas koreografernya bisa diganti-ganti sesuai yang ada di daerah masing-masing atau norma yang berlaku. Kita next ke bahasa. Bahasa itu adalah alat komunikasi yang disampaikan langsung secara verbal oleh manusia. Bahasa adalah hasil karya dan cipta dari para pendahulu dan leluhur kita masing-masing. Di sini ada yang bisa nyontohin nggak untuk bahasa daerahnya? Mungkin bisa digunakan peribahasa dari daerah masing-masing. Itu kan menggunakan bahasa daerah. Ada yang bisa? Sukarela dong sebelum Ibu tunjuk orangnya.
Ada yang mau menyebutkannya? Dedi Bu. Dedi, Ya. gimana Dedi? Kamu bahasa daerahnya bahasa daerah apa? Jawa apa? Lampung? Campur Bu. Campur? Ya udah dua-duanya kalau bisa. Bahasa udah kita masing-masing. Ya maksudnya kan ada peribahasa pasti dari daerah masing-masing kan ada peribahasa yang menggunakan daerah kan. Kamu tahu nggak? Atau misalnya kalau kamu nggak tahu peribahasanya bisa menggunakan satu kalimat gitu untuk menggunakan bahasa daerah. Coba. Ki Hagamengan. Cuci dulu tanganmu. Apa maksudnya? Jika kamu mau makan, maka cucilah dulu tanganmu. Itu menggunakan kata daerah. Oh. Oke. Ya tepuk tangan dulu untuk Debbie. Ada yang lain yang dari daerah lain? Mungkin dari Bandung gimana Bandung? Tidak. Pluto. Silih asa, silih asih, silih asuh, silih wangi. Artinya, Kita harus saling silih asa itu artinya apa yang kamu ketahui kita harus membagi. Silih asih itu kita harus saling menyayangi, silih asuh itu kita harus saling menghargai dan menghormati. Silih wangi itu artinya harus saling memberikan kewangian atau kebaikan satu sama lain. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Ida. Untuk yang dari balik lagi ke Sumatera, Batam mungkin Nak Leni bisa. Wait. Ayo silakan mau peribahasa boleh, satu kalimat dalam bahasa daerahnya boleh. Kalau dia boy kan. Artinya apa tuh? Artinya mau kemana? Oke, tepuk tangan dulu ini bagus sekali. Kalau mau kemana jawabannya gimana? Kalau dijawab saya mau kesini gitu jawabannya gimana? Son. Singkat sekali ya. Samson. Kesana, son, kesini. Oke, baik kita langsung next saja ya daripada nanti jauh banget kita pembahasannya. Untuk sekarang adalah tugas. Wah. Tugasnya gampang sekali. Kalian siapin kertas, lembar, tuliskan 5 adat atau budaya yang 5 adat dan budaya yang ada di daerahmu. 5 adat dan budaya yang ada di daerahmu itu nanti dikumpulkan minggu depan dan dipresentasikan. Siap Bu. Tugas yang kedua. Tugas yang kedua itu sebenarnya untuk 2 minggu lagi. Di sini kita nanti setelah ini kita akan belajar terkait apa penyebab terjadinya keberagaman di Indonesia, budaya dan adat dan serta bahasa. Jadi kita minggu depannya adalah mempraktekannya. 2 minggu lagi loh ya, batas waktunya. Jadi kalian masih ada waktu berlatih. Di sini tuh kalian akan bentuk kelompok 2 orang, tetapi dengan budaya yang berbeda. Jadi ibaratnya kalian mengajarkan teman kelompok kalian adat kalian dan sebaliknya seperti itu. Bisa dimengerti tidak? Bisa Bu. 2 minggu loh ya. Iya Bu. Kita tunggu hasil karya-karya kalian. Ya Bu. Oke, ini bel bentar lagi istirahat, bel istirahat berbunyi. Untuk materinya kita cukupkan sampai di sini. Ingat, minggu depan kita belajar tentang penyebab keberagaman bahasa dan budaya yang ada di Indonesia. Mungkin sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin doa bisa dipimpin oleh para Dila. Baiklah kawan-kawan, sebelum pembelajaran terakhir alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih para Dila atas doanya. Untuk sekarang mari kita keluar untuk istirahat, selamat makan dan selamat berjumpa kepada guru yang lain untuk materi-materinya. Untuk materi jangan dilupakan loh ya. Iya, Bu. Baik, minggu depan Iya, Bu. ikutannya.